Mohon izin untuk memaparkan presentasi dari kelompok 13. Kenalkan, kami kelompok 13. Nama saya Dominikus Selvi Febian Daud, NIM-AKIR 205, dan teman saya Maximum Kasatria, NIM-AKIR 204. Kami membahas membangun sistem informasi. Yang pertama, sistem sebagai perubahan organisasi. Ada 4 jenis perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama, otomatisasi, bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang kedua, rasionalisasi, bentuk perubahan organisasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, perancangan ulang proses bisnis, bentuk perubahan organisasi yang lebih kuat melalui proses-proses bisnis dianalisis. Yang keempat, pergeseran paradigma, perubahan bisnis yang lebih radikal, yang melibatkan pemikiran ulang, sifat dan bisnis. Kemudian ada desain ulang proses bisnis. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah sebagai berikut. Mengidentifikasi proses bisnis, proses perubahan. Ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi proses perubahan, menganalisis proses yang ada, melaksanakan proses baru, merancang proses baru, dan pengukuran terus-menerus. Dalam mengidentifikasi proses baru, yang terpenting dapat dibuat oleh perusahaan adalah tidak memutuskan bagaimana menggunakan komputer yang memperbaiki proses bisnis, namun memahami proses bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, analisis proses yang ada. Harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan aktivitas. Yang ketiga, merancang proses baru, dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya. Tim perancang proses akan mencoba memperbaiki prosesnya dengan merancang yang baru. Yang keempat, melaksanakan proses baru. Setelah dirancang, dimodelkan, dan secara menyeluruh, maka harus diterjemahkan ke dalam seperangkat proses, prosedur, dan peraturan kerja yang baru. Sistem informasi yang baru atau penyempurnaan sistem yang ada harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang dirancang ulang. Yang kelima, pengukuran terus-menerus. Begitulah proses diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu dilakukan pengukuran secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya, proses pengembangan sistem. Yang pertama, analisis sistem adalah analisis masalah yang coba diatasi oleh sebuah perusahaan dengan sistem informasi. Terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Analisis sistem juga mencakup studi kelayakan untuk menentukan apakah solusi tersebut layak atau dapat dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan organisasi. Kemudian menetapkan persyaratan informasi adalah tugas yang paling menantang dari analisis sistem. Adalah menentukan persyaratan informasi spesifik mungkin yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang dipilih. Analisis kebutuhan sehari-hari secara hati-hati mendefinisikan tujuan sistem yang baru atau yang dimodifikasi dan mengembangkan deskripsi rinci tentang fungsi yang harus dilakukan sistem baru. Kemudian ada perancangan sistem. Keseluruhan rencana atau model sistem tersebut, seperti cetak biru bangunan rumah, terdiri dari semua spesifikasi yang membentuk sistem dan ukurannya, strukturnya. Kemudian ada melengkapi proses pengembangan sistem. Yang pertama ada pemrograman. Spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap perancangan diterjemahkannya ke dalam kode perangkat lunak. Saat ini banyak organisasi yang tidak melakukan pemrograman sendiri untuk sistem baru. Yang kedua, pengujian. Sistem menguji berfungsi sistem informasi secara keseluruhan, mencoba untuk menentukan apakah modul diskrit akan berfungsi bersama seperti yang direncanakan. Yang ketiga, produksi dan pemeliharaan. Sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik penyampaian tujuan awalnya dan untuk apakah memutuskan ada revisi atau modifikasi secara berurutan. Kemudian ada melengkapi proses pengembangan sistem, metodologi terstruktur dan berorientasi objek. Yang pertama, metodologi terstruktur bersifat top-down, maju dari tingkat tertinggi dan paling abstrak ke tingkat paling rendah.
data dari yang umum sampai yang spesifik. Kemudian ada pengembangan berorientasi objek. Menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan perancangan sistem. Objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Yang ketiga ada rekayasa perangkat lunak berbuatan komputer. Juga memfasilitasi terciptanya dokumentasi yang jelas dan koordinasi upaya pengembangan tim dan memfasilitasi grafik otomatis untuk memproduksi bagan dan diagram. Kemudian akan lanjutkan oleh Dika. Selanjutnya ada alternatif dari pengembangan SDM. Yang pertama ada siklus sistem tradisional. Siklus sistem tradisional masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar, yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan, dan kontrol yang ketat terhadap proses pembuatan sistem. Next. Kemudian prototipe terdiri dari membangun sistem eksperimental yang cepat dan murah bagi pengguna akhir untuk mengevaluasi. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa menggunakan ide yang lebih baik dari kebutuhan informasi mereka. Adapun langkah-langkah dalam prototyping, langkah pertama mengidentifikasikan persyaratan dasar pengguna. Langkah kedua, mengembangkan prototip awal. Langkah ketiga, menggunakan prototype. Langkah keempat, merevisi dan meningkatkan prototype. Next. Dan selanjutnya ada pengembangan pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknik. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Sedangkan perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat ini menjadi mungkin. Next. Yang ketiga ada paket aplikasi perangkat lunak. Banyak aplikasi umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya daftar gaji, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Untuk fungsi universal, seperti itu dengan proses standar yang tidak banyak berubah seiring berjalannya waktu. Sistem umum akan memenuhi persyaratan banyak organisasi. Yang keempat ada outsourcing. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, perusahaan tersebut dapat mengalihkan pekerjaan ke organisasi eksternal yang mengkhususkan pendiri dalam menyediakan layanan ini. Next. Kemudian ada pembangunan aplikasi untuk perusahaan digital. Yang pertama ada Rapid Application Development atau RAD, digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lainnya untuk membangun antarmuka pengguna grafis, pengarsipan berulang elemen sistem kunci, otomatisasi penggunaan kode program, dan kerjasama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Next. Yang kedua ada pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Manfaat pengembangan berorientasi objek untuk membangun sistem yang dapat merespon lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat termasuk aplikasi web. Layanan web dan service oriented computing. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau meningkatkan sistem yang ada. Karena layanan perangkat lunak ini menggunakan perangkat standar universal, mereka berjanji untuk menjadi lebih murah dan kurang sulit untuk menenun bersamaan daripada komponen prioritari. Next. Yang terakhir yang ketiga ada pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi untuk platform mobile sangat berbeda dengan pengembangan isi dan layar mereka yang jauh lebih besar. Ukuran perangkat mobile yang berkurang membuat penggunaan jari dan gerakan multitouch jauh lebih mudah daripada melatih yang menggunakan keyboard. Saat situs web lengkap dibuat untuk menyusun desktop ukuran layar ponsel cerdas, sulit bagi pengguna untuk menavigasi situs. Pengguna harus memperbesar, memperkecil tampilan, dan gulir untuk menemukan materi yang relevan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat siang dan sehat-sehat semua.